Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gilang Rosadi, NPM 20670051001 dari kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas 4 mata kuliah TBO. Sebelum saya mengerjakan tugas ini, saya akan melakukan pengerjaan PR yang tidak selesai pada saat kelas pada tanggal 13 September 2021. Di sini karena kita tidak dapat menyelesaikan pada waktu kelas, di sini saya akan mengerjakan soalnya dengan soal lakukan reduksi jumlah state pada DFA berikut. Nah, di sini kita pertama-tama itu kita membuat tabelnya dulu pada Excel. Langkah pertama itu kan identifikasi semua kombinasi state. Di sini kan ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, dan seterusnya. Dan kemudian di sini ada state yang berpasangan dengan state akhir merupakan state distinguishable. Ini kan lambang biru ini saya biar mudah gitu kan. Kita cukup melihat state-nya saja. Di sini misalnya kan ada key 0 dan key 1. Nah, key 0 ini kan dia bukan state akhir kan. Kemudian di sini key 1 itu ada state akhir, maka dia disebut pada uh, pada ini dia apa itu namanya? eh Step yang kedua ini. Kemudian yang ketiga itu step reduksi DFA itu ada untuk pasangan step yang lain. Jika masing-masing step mendapatkan input yang sama, maka bila satu step mencapai step akhir dan yang lain tidak mencapai step akhir, maka dikatakan indistinguishable. Kemudian yang keempat itu ada kelompokan step yang indistinguishable. Yang kelima ada disederhanakan. Di sini saya sudah mengerjakannya. Lalu kita masuk ke tugas 4 TBU. Nah, di sini ada materi dengan konversi NFA dan ke DFA. Setiap DFA adalah NFA. Setiap NFA bukan DFA. Setiap NFA memiliki DFA yang ekuivalen dengan NFA tersebut. Kemudian ada NFA dapat dikonversi menjadi DFA. Di sini ada langkah-langkah konversi. Satu, buatlah tabel transisi NFA. Jika diberi transisi diagram, ubah ke tabel transisi. Dan yang kedua ada buat tabel transisi DFA. Di sini ada salin kondisi state awal dari NFA ke kondisi state awal DFA. Jika ditemukan state baru saat transisi, masukkan state tersebut ke state di DFA. Apabila state baru tersebut merupakan gabungan dari beberapa state, maka hasil transisinya adalah gabungan dari transisi beberapa state. Contohnya transisi state Q0 Q1 ke 0 adalah transisi state Q0 ke 0 digabung transisi state Q1 ke 0. Di sini ada contoh soalnya. Yang pertama adalah buatlah DFA yang ekuivalen dengan NFA berikut ini. Di sini yang langkah-langkah awal itu kita harus membuat tabel transisinya. Di sini ada theta itu ada Q0 dan Q1. Di sini ada A-nya Q0, Q1, dan Q1. Di sini ada B-nya Q1, Q1. Kemudian jika sudah membuat tabel transisinya, kita disuruh membuat tupel dari tabel tersebut di mana Q-nya itu sama dengan Q0, Q1, S-nya S, A, B, S, Q0, F, Q1. Kemudian yang ketiga adalah buat fungsi transisinya, di mana A theta Q0 ini sama dengan Q0 Q1, theta Q0 B sama dengan Q1, theta Q1 A sama dengan Q1, theta Q1 B sama dengan Q1. Kemudian jika sudah langkah ketiga, kita gambar diagram posisinya DFA-nya seperti ini. Sudah saya buatkan contohnya. Kemudian maaf ini yang kelima, kemudian tentukan arah dua busur keluar untuk state Q0 Q1 yaitu busur arah A dan B. Hal ini karena untuk DFA masing-masing state harus memiliki pasangan busur. Dalam soal ini busur A dan B, busur A ini ada di Q0 Q1, A sama dengan Q0 A E Q1 A. Kita jabarin aja Q0 Q1 E Q1 sama dengan hasilnya adalah Q0 Q1. Di sini ada menentukan state akhirnya.
Kita ingat bahwa F sama dengan Q1, ketika masih NFA, maka himpunan stat akhir F sekarang adalah semua yang mengandung stat Q1, maka F sama dengan Q1, Q0, Q1. Gambar diagram transisi akhir setelah dikonversi ke DFA ini seperti ini. Lalu di sini saya akan memberikan contoh lagi bagaimana konversi dari DFA ke NFA ke DFA maksudnya. Di sini sudah ada gambarnya. Ini ada stat akhir, stat awalnya jika A dia diinputkan 0 gitu kan, maka dia menuju ke B. Nah, B ini dia akan menuju ke dirinya sendiri. Di sini ada cara konversinya adalah di sini kan ada A, di sini ada B, maka ada di sini B itu ada balik eh, balik ke dirinya sendiri. Di sini kan ah ah, ini kan di NFA itu kan 0. Nah, kalau di DFA ini kan nggak bisa itu. Makanya kita kasih lambangnya dengan C. Kemudian di sini ada B, di sini juga B juga dia kembali ke diri sendiri, maka juga B juga. Nah, kemudian di sini ada B, dia nggak bisa, makanya kita di sini bawahnya kan B, di sini jika DFA itu dia nggak bisa, makanya di sini ada C, yang nggak bisa gitu. Kemudian di sini ada DFA. Di sini kan jika state A ini diinputkan 0, maka dia akan ke B. Nah, jika B ini diinputkan 0,1, maka dia akan balik sendiri ke dirinya sendiri B. Di sini A diinputkan 1, maka dia menuju ke C. C ini jika diinputkan 0,1, maka dia uh, balik lagi ke dirinya sendiri. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.